Binawan University makes your dreams come true. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Sabarina Elfrida Manik, salah satu dosen di program studi Sarjana Terapan Teknologi Laboratorium Medis, Fakultas Ilmu Kesehatan dan Teknologi di Universitas Binawan. Dalam kesempatan ini, izinkan saya menyampaikan penjelasan mengenai mata kuliah yang saya ampu, yaitu Hematologi 3. Video ini saya buat sebagai bagian dari unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi dalam aspek pembelajaran atau pengajaran untuk mendukung proses sertifikasi dosen tahun 2025. Mata kuliah Hematologi 3 adalah salah satu mata kuliah wajib pada semester 6 atau semester genap dengan beban SKS 4 SKS. Terdiri dari 2 SKS teori dan 2 SKS praktikum. Mata kuliah ini diselenggarakan untuk mahasiswa D4 Teknologi Laboratorium Medis dan merupakan lanjutan dari Hematologi 2. Oleh karena itu, mahasiswa yang mengambil mata kuliah ini harus sudah lulus Hematologi 2 sebagai prasyarat. Nah, proses pembelajaran dilaksanakan melalui pertemuan tatap muka daring atau teori dan praktikum luring yang dilakukan di Laboratorium Hematologi Patologi Klinik. Waktu pelaksanaan dilakukan pada hari Senin, baik untuk kelas pagi maupun kelas malam. Mata kuliah ini dirancang untuk meningkatkan kemampuan mahasiswa dalam memahami teori dan praktik pemeriksaan hematologi lanjutan, yaitu hemostasis. Secara khusus, pembelajaran ditunjukkan agar mahasiswa mampu mengelola dan memeriksa sampel darah dan cairan tubuh dengan benar sesuai standar prosedur laboratorium. Dengan adanya keterampilan ini, diharapkan mahasiswa tidak hanya memahami teori, tetapi juga terampil dalam melaksanakan prosedur pemeriksaan, mulai dari tahap praanalitik, analitik, hingga interpretasi hasil. Adapun capaian pembelajaran mata kuliah adalah mata kuliah Hematologi 3 memiliki 8 capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK. Yang utama yaitu 1. Mampu memahami pemeriksaan hemoglobin elektroporesis yang penting untuk diagnosa atau hemoglobinopati seperti talasemia. 2. Mampu memahami pemeriksaan imunologi seperti sel LE dan anatest yang digunakan dalam diagnosis penyakit autoimun seperti lupus erythematosus sistematik, maupun memahami pemeriksaan profil besi termasuk FS serum, ferritin, dan TIBC untuk evaluasi anemia defisiensi besi. Mampu mengetahui pemeriksaan diagnostik biomolekuler pada leukemia atau BCR, ABL, dan talasemia. Memahami pemeriksaan fragilitas osmotik yang digunakan untuk mendeteksi kelainan membran eritrosit. Mampu memahami dan terampil dalam melakukan teknik pemeriksaan hemostasis, yaitu pemeriksaan sistem pembekuan darah seperti bleeding time, clotting time, prothrombin time, APTT, dan pemeriksaan fibrinogen. Mampu memahami pemeriksaan fungsi trombosit termasuk agregasi trombosit untuk menganalisis gangguan fungsi platelet atau trombosit. Mampu memahami pemeriksaan komponen fibrinolisis seperti D-dimer yang sangat relevan untuk diagnosis kondisi trombositik seperti DIC dan emboli paru. Adapun capaian pembelajaran atau CPL program Sarjana Terapan. Mata kuliah ini dirancang agar mendukung pencapaian CPL program studi antara lain: B1. Menguasai teori praanalitik dan analitik pada pemeriksaan hematologi. B2. Menguasai teori penalaran aspek laboratoris, metode uji spesimen darah dan hemostasis, instrumen dan reagensia, prosedur analitik, dan mutu sediaan. P3. Menginternalisis nilai, norma, dan etika akademik. P4. Menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri. P5. Mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur. P6. Mampu mengkaji, menentukan pemeriksaan spesimen pasien pada tahap praanalitik. P7. Mampu mengelola sampel hematologi dan hemostasis pasien sesuai dengan standar operasional atau
SOP, serta memperhatikan nilai mutu dan pengolahan limbah. Pemutakhiran rencana pembelajaran semester dan daring. Mata kuliah Hematologi 3 pertama kali diadakan secara khusus pada Prodi D4 Teknologi Laboratorium Medis Fakultas FIKT Universitas Binawan pada semester 6. Tahun ajaran 2024-2025. Perlu dilakukan pengkajian berkala terhadap metode pembelajaran CPMK, sarana dan prasarana penunjang. Rencana pembelajaran di minggu ke-6 yang akan kita praktekkan, mampu memahami dan terampil melakukan teknik pemeriksaan hemolisis. Adapun bahan kajian materi ajar adalah pemahaman tentang hemostasis, jenis-jenis pemeriksaan hemostasis, langkah-langkah dan SOP pemeriksaan, interpretasi dan validasi hasil pemeriksaan fragilitas osmotik. Bentuk pembelajaran kuliah daring, praktek, dan tugas mandiri. Kriteria penilaian atau indikator menjelaskan tentang pengertian fungsi dan pemeriksaan hemostasis, menjelaskan jenis-jenis pemeriksaan hemostasis, menjelaskan SOP pemeriksaan hemostasis, menjelaskan interpretasi dan validasi hasil pemeriksaan hemostasis. Mampu memahami dan terampil melakukan teknik pemeriksaan hemostasis, yaitu bahan kajian materi hari ini adalah pemeriksaan retraksi bekuan. Pembelajaran mata kuliah 50 kali 2, 50 menit kali 2, tugas mandiri. Kriteria penilaian menjelaskan prinsip pemeriksaan retraksi bekuan, melakukan prosedur pemeriksaan retraksi bekuan dalam tahap praanalitik, mengerjakan retraksi bekuan dalam tahap analitik, dan memvalidasi hasil dalam tahap post analitik. Untuk adik-adik sekalian, kita harus pahami apa sih yang dimaksud dengan retraksi bekuan. Ya. Nah, retraksi bekuan adalah proses pengecilan ukuran bekuan darah setelah pembentukan pembekuan yang disebabkan oleh konsentrasi trombosit dan benang-benang fibrin. Trombosit menempel pada fibrin dan melepaskan zat yang menyebabkan ikatan antara benang fibrin menjadi lebih erat dan lebih kuat, ya. Sehingga bekuan darah menyusut dan mengeluarkan serum. Proses ini penting dalam hemostasis atau penghentian pendarahan atau yang kita sebut dengan penyumbatan luka. Nah, untuk retraksi bekuan ini siapa yang tahu tujuannya? Ayo Mbak, dipersilakan. Apa sih tujuan pemeriksaan retraksi bekuan? Untuk memastikan gangguan perdarahan akibat penurunan hidrogen trombosit. Ya, oke, terima kasih. Ya. Nah, ada beberapa mekanisme tentang retraksi bekuan, yaitu pembentukan pembekuan satu. Nah, setelah terjadi luka, pembuluh darah akan berkonsentrasi ke dalam trombosit, ya, dan dia akan berkumpul di area yang terjadi luka. Nah, trombosit kemudian mengaktifkan faktor pembekuan darah yang membentuk bekuan fibrin yang menyumbat apabila terjadi suatu luka. Nah, ada juga kontraksi trombosit. Trombosit yang teraktivasi mengandung protein kontraktil seperti aktin dan miosit. Protein ini akan berkonsentrasi menarik benang-benang fibrin lebih dekat satu sama lain. Nah, ada juga mekanisme pengeluaran serum. Nah, akibat konsentrasi trombosit, pembekuan darah akan mengecil dan mengeluarkan serum. Nah, ada juga mekanisme penyumbatan luka. Nah, ini retraksi bekuan yang membantu menarik ke tepi luka agar lebih dekat, sehingga memfasilitasi penyumbatan luka. Nah, ada beberapa faktor yang mempengaruhi retraksi bekuan. Satu, kadar fibrinogen. Nah, perlu kita ketahui fibrinogen adalah protein yang berperan dalam pembentukan benang-benang fibrin. Ada juga faktor pembekuan darah. Faktor pembekuan darah yang lain juga berperan dalam pembentukan pembekuan yang mempengaruhi retraksi bekuan. Ada juga faktor jumlah dan fungsi trombosit. Trombosit yang sehat dan cukup jumlahnya sangat penting untuk retraksi bekuan yang optimal. Nah,
Jenis retraksi bekuan. Nah, yang perlu kita ketahui, pemeriksaan retraksi bekuan nanti kita praktekkan, ya. Darah apa sih yang kita pakai untuk pemeriksaan retraksi bekuan atau antikoagulan apa yang kita pakai? Coba Mbak Sasya. Natrium citra 3,2%. Ya, yang kita pakai adalah antikoagulan natrium citra 3,2% atau 3,8%. Memakai vakum warna apa? Biru. Ya, biru. Ya. Nah, itulah nanti tabung yang kita pakai sebagai bahan pemeriksaan untuk retraksi bekuan. Ya, untuk teman-teman sekalian, mahasiswa, sebentar lagi kita akan melakukan pemeriksaan retraksi bekuan. Ya, mohon dipersiapkan alat dan bahannya. Oke, dipersilakan. Selamat pagi adik-adik mahasiswa. Pagi, Bu. Ya, hari ini kita masuk mata kuliah hematologi 3. Pemeriksaan yang kita lakukan hari ini adalah retraksi bekuan. Ya, retraksi bekuan adalah salah satu parameter untuk penunjang ya hemostasis. Adapun parameter yang kita kerjakan hari ini ada dua, yaitu retraksi bekuan dan hematokrit. Alat dan bahan ada lidi, ada tabung yang berskala yang terbuat dari kaca, ada kriptosol, ada timer, ada cawan petri dish. Adapun peralatan untuk pengambilan sampel adalah squid 5 cc, alkohol swab, pressure. Sebelum kita melakukan pemeriksaan retraksi bekuan dan hematokrit, terlebih dahulu kita mempersiapkan bahannya. Bahan yang kita pergunakan adalah whole blood. Adik-adik, di sini ada teman kalian yang mau mengambil darah. Untuk mahasiswa yang mengambil darah atau tenaga pengambil darah itu disebut apa? Phlebotomis. Ya. Perlakuan itu adalah phlebotomi. Oke, teman-teman tolong diperhatikan nanti bagaimana cara pengambilan darah sesuai dengan SOP. Selamat pagi, Bapak. Namanya siapa? Ada untuk pemeriksaan apa ke sini? Pemeriksaan retraksi bekuan. Baik, Bapak bersedia diambil darah? Iya. Baik, kita lihat dulu Ya, ya, Pak. setelah dilakukan komunikasi antara phlebotomis dengan pasien, ya, lakukan pengambilan darah. Pertama-tama persiapkan peralatan dulu. Pasien diikat dengan tourniquet. Ya. Lakukan pembendungan, kemudian lakukan palpasi. Ya, setelah darah masuk ke indikator squid, tourniquet segera dibuka. Ya, lalu lanjutkan pengambilan darah. Setelah darah sampai ke volume 5 cc, hentikan pengambilan darah. Ya, masukkan ke dalam tabung berskala sebanyak 5 cc. Ya, setelah 5 cc, letakkan tabung yang berskala di atas rak. Kemudian kerjakan hematokrit. Teman-teman mahasiswa, bagaimana cara mengerjakan hematokrit? Ya, tabung ini adalah tabung kapiler. Ya, dengan otomatis dia akan mengalir.
Ya, berapa volume yang kita 3/4 dari volume tabung mikrokapiler. Nah, setelah 3/4 volume dari darah yang sudah masuk ke pipet kapiler, ya, restosel sampai 6 kali di bagian yang padat. Ya, oke teman-teman, sudah selesai ya. Sekarang selanjutnya apa yang kita lakukan? Setelah kita ambil darah dengan pipet kapiler, ya, kita sentrifus. Berapa? 3000 rpm. Berapa waktunya? 10 menit. Selanjutnya kita lakukan pemutaran atau pemusikan dengan sentrifugasi. Ya, silakan. Ya, dibuka tutupnya. Ya, piringannya dilepas. Nah, lakukan pemutaran dengan keseimbangan. Oke, ditutup piringannya. Berapa RPM tadi adik-adik? 3000 RPM. Selama berapa menit? 10 menit. Oke. Setelah selesai kita sentrifus selama 15 menit dengan 3000 RPM, kemudian hematokriknya kita baca. Ya, plasma yang atas jajarkan dengan garis batas atas. Ya. Kemudian eritrosit yang bawah dijajarkan dengan garis bawah, kemudian ditarik skala ukur. Ya, hasil yang kita dapatkan berapa, Mbak? 42, Bu. Ya, 42%. Jadi hematokrit dari pasien yang kita periksa adalah berapa? 42%. Mohon perhatiannya adik-adik semua. Nah, setelah 2 jam atau 3 jam hasil retraksi bisa kita baca. Ya. Semua sudah 3 jam? Sudah, Bu. Terima kasih, disilakan baca, Mbak. Lidinya kita angkat, setelah itu kita taruh di petri dish, lalu serumnya kita baca, hasilnya di sini 2,1. Kita lihat konsistensinya di sini. Di sini konsistensinya kenyal. Oke. Nah, sekalian. Berapa Mbak Yeni serumnya? 2,2. Oke, kenyalanya seperti apa? Ini konsistensinya kenyal. Oke, silakan Mbak. Berapa serumnya Mbak? Ya, konsistensinya? Konsistensinya kenyal. Mas Adi? Berapa serumnya? Serumnya 2,4, Bu. Ya, konsistensinya? Konsistensinya Serumnya berapa? 2,6, Bu. Yang sini seperti apa? Konsistensinya kenyal. Oke, silakan. Selanjutnya, berapa serumnya? Serumnya 2, konsistensinya kenyal.
Oke, berapa Mbak? Setelah serumnya 2 Bu. Oke, silakan dicatat. Oke, untuk teman-teman mahasiswa semua, ya, untuk literasi bekuan sudah kita kerjakan, hematokrit juga sudah, hasil sudah kita dapatkan. Oke, silakan cari perkaliannya untuk Mbak Nur Hikmah, silakan maju ke depan. Tolong diperhatikan teman-teman ya. Jadi tadi didapat volume serumnya itu 2,1 mili. Nah, jadi volume yang kita dapatkan pada tabung yang berskala adalah 2,1 ml. Hematokritnya Nah, nilai hematokrit yang kita dapat dapat 43%. 43%. Selanjutnya dimasukin rumus dari retraksi bekuannya. Ya, oke, silakan. Rumusnya itu volume serum Ya, volume serum dibagi total volume dikali 100%. Terus volume serumnya tadi didapat 2,1 mili. Terus dibagi total volume itu tadi sampai tanda 5. Terus kemudian dikali 100%. Jadinya 42%. Jadi hasil retraksi bekuan dari teman kita Nurima adalah 42%. Oke, selanjutnya Selanjutnya masuk ke rumus bekuan. kita menghitung bekuannya. Di rumusnya itu dimasukin 100 dikurang hasil dari retraksi bekuannya tadi 42%. Jadi Ya. 100 dikurang 42% sama dengan 58%. Ya. Oke, selanjutnya. Selanjutnya masuk ke cairan bekuan. Nah, di sini kita masukin hasil dari bekuannya 58% dikurang HT-nya berapa tadi? 43%. Sama dengan 15%. Ya, jadi bekuan yang ada di tabung kaca yang berdiameter tadi adalah 15%. Oke, bagaimana konsistensinya, Mbak? Konsistensinya itu tadi kenyal. Ya, oke, silakan tulis. Nah, dari kesimpulan hasil ini, apakah hasil yang Anda dapatkan normal? Normal. Ya, terima kasih. Oke, beri aplaus ke teman kita. Ya, terima kasih, dipersilakan duduk. Ya. Demikianlah penjelasan lengkap mengenai mata kuliah hematologi 3 yang saya ampu di program studi D4 Teknologi Laboratorium Medis. Diharapkan melalui pembelajaran ini, mahasiswa tidak hanya memperoleh pengetahuan, tetapi juga kompetisi laboratorium yang berstandar, profesional, dan siap diterapkan di dunia kerja. Semoga penjelasan ini bermanfaat dan mendukung proses sertifikasi dosen sebagai bentuk kontribusi dalam pengembangan pembelajaran yang lebih baik di perguruan tinggi. Terima kasih atas perhatiannya. Binawan University makes your dreams come true.